Ini adalah cerita yang ada di lingkungan pondok pesantren. Ada seorang santri yang bernama Nadia. Dia adalah santri baru yang baru saja sampai di pondok tersebut. Di pondok pesantren itu biasanya satu kamar terdiri dari 10 orang, termasuk ketua kamarnya. Dan di setiap kamar biasanya ada pengurus kamar. Kebetulan di kamar itu yang ditempati Nadia, pengurus kamarnya bernama Sinta. Dia sangat ramah dan menasehati Nadia agar betah di pondok. Suatu minggu berada di pondok, Nadia mulai betah. Kakak kelasnya begitu baik kepadanya. Mereka mengajarinya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan Nadia punya program sendiri agar dia bisa cepat berbahasa Arab. Setiap hari minimal hafal satu kosakata bahasa Arab untuk digunakan dalam percakapannya. Suatu malam saat teman-temannya sudah tidur pulas dan lampu kamar sudah dimatikan, Nadia malah merasa tidak bisa tidur. Dia membuka pintu lemarinya lalu mengambil sebuah kamus. Pelan-pelan dia melangkahi satu persatu temannya yang sedang berjejer tidur dengan pulas. Nadia mendekat ke jendela untuk mendapatkan cahaya dari luar. Nadia membuka sedikit tirai jendela itu. Dan di situ terjadi sekitar jam 12:30 dini hari. Dan pondok benar-benar sudah sangat sepi. Dia membuka lembaran kamusnya dan menemukan sebuah kosakata migrofah yang berarti gayung. Nadia mengucapkan kosakata itu berulang-ulang agar bisa diingat. Tiba-tiba dari luar kamar, tampak bayangan seseorang melintasi kamarnya. Jelas sekali tadi Nadia melihat bayangan seseorang yang mengenakan mukena. Dia mengintip dengan sangat hati-hati dari balik jendela, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Apa mungkin ada orang yang iseng? Tanyanya di dalam hati. Dia kembali duduk di dekat jendela sambil bersandar ke dinding. Nadia membuka kembali kamus bahasa Arab itu, lalu menghafalkan kosakata migrofah yang berarti gayung. Migrofah gayung, migrofah gayung. Gumamnya sambil memejamkan mata agar tetap ingat. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk kaca jendela kamar Nadia. Persis 3 kali ketukan. Namun, ketika Nadia membuka tirai jendela itu, tetap tidak ada siapa-siapa yang berada di sana. Tak lama kemudian, Nadia ingin buang air besar. Dia meletakkan kamusnya lalu beranjak pergi ke toilet. Lokasi toilet dekat dengan kamar Nadia. Dan pada saat itu, Nadia merasa tidak kuat ingin buang air besar. Sehingga Nadia lari terbirit-birit menuju ke kamar mandi. Toilet di pondok berbeda dengan toilet pada umumnya. Jadi dalam satu ruangan ada 5 kamar mandi yang berjejer. Dan bagian arus alirnya tidak ditutupi dengan tembok. Jadi masih ada sedikit ruang, sehingga kalau kita ingin meminta gayung, maka teman yang sedang di sebelah kita bisa memberikannya lewat ruang yang tidak tertutup tadi. Jadinya kita bisa mengobrol dengan teman yang berada di kamar mandi sebelah. Nah, malam itu Nadia langsung masuk ke dalam toilet dan buang hajat. Setelah dia selesai, dia baru sadar bahwasannya dia tidak ada gayung. Dan di samping kanannya terdengar suara gemericik air dan bunyi gayung. Tetapi Nadia tidak dapat melihat orang tersebut. Mungkin dia sedang tertunduk. Lalu tanpa ragu Nadia bertanya kepada kamar mandi yang ada di sebelahnya. "Kak, apakah aku boleh pinjem migrofahnya enggak?" Tanyanya sambil menggunakan kosakata yang barusan dia hafalkan. Lalu wanita yang berada di kamar mandi sebelah Nadia berkata, "Boro-boro migrofah, kepala aja gak punya," jawabnya, dan jelas itu suara wanita. Nadia berdiri melihat ke samping toilet itu. Benar saja ada sosok tanpa kepala yang sedang jongkok di atas kloset. Nadia pun lantas berteriak dan lari terbirit-birit menuju ke kamarnya. Santri yang
ada di dalam kamarnya sampai bangun karena melihat kegelisahanku berada di kamar itu. Semenjak kejadian tersebut, Nadia tidak lagi mau menggunakan kamar mandi tersebut. Dan sebagai gantinya, Nadia menggunakan kamar mandi di gedung sebelah.